Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Dan sekarang lagi naik ke Gunung Gede. Sebenarnya males ngevlog karena rame banget. Dan tadi juga ya, ini juga di sepanjang perjalanan ngantri. Dan ya kira-kira 3.000 orang lah. Tanggal 18, 19, 18, 19 banyak banget yang naik. Dan sekarang gue juga naik bareng sama 15 orang. Ya nggak tahu, gue nggak bakalan banyak-banyak ngomong dah, karena ngevlog Gunung Gede juga udah banyak banget kan orang yang bikin vlog di Gunung Gede, udah keseringan juga, kayak gabut aja. Ini adalah pendakian setelah terjadinya gempa Cianjur. Mungkin kalian sudah pada tahu bahwa beberapa bulan yang lalu telah terjadi sebuah gempa di daerah Cianjur yang membuat geger satu Indonesia dan bahkan menjadi berita duka bagi kita semua. Maaf banget ya, vlog ini baru gua tayangin sekarang-sekarang karena mendadak banyak kegiatan masih berfokus pada channel satunya. Efek dari gempa tersebut banyak memakan korban jiwa dan banyaknya bangunan yang roboh. Dan lagi, salah satu bangunan ikonik dari Gunung Gede ikut rubuh juga. Buat kalian yang baru pertama kali mendaki Gunung Gede di tahun 2023, mungkin kalian tidak bisa merasakan sensasi foto di bangunan tersebut, yaitu Gapura Pos 1. Oh iya, vlog kali ini mungkin gua akan ngasih tahu tentang beberapa fakta, mitos, dan hal menarik tentang Gunung Gede. Gunung Gede terletak di antara 3 wilayah, yaitu Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Gunung Gede juga memiliki 3 jalur resmi, yaitu via Cibodas, via Putri, dan via Selabintana. Dari ketiga jalur tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya jalur Cibodas. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas merupakan jalur yang paling sering dilalui para pendaki. Terdapat beberapa pos peristirahatan di jalur pendakian Cibodas. Pos-pos tersebut juga beratap dan bermanfaat untuk tempat berteduh bagi para pendaki. Awal pendakian kamu akan menyusuri jalan setapak berbatu dan kawasan hutan tropis. Sepanjang awal perjalanan, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Selain itu juga, kalian bisa menikmati pemandangan mulai dari Telaga Biru, Rawa Gayonggong, hingga air terjun Pancawele. Semua akan tersaji ketika kamu melewati pos Kandang Batu. Pendakian yang melalui jalur via Cibodas biasanya akan mendirikan tenda di kandang badak sebelum lanjut summit atau menuju puncak. Sampai di puncak, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan indah 4 kawah yang masih aktif, yaitu Kawah Ratu, Kawah Wadon, Kawah Lanang, dan Kawah Baru. Pemandangan alam yang eksotis dan indah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendaki yang memilih jalur ini.
Biasanya jalur Cibodas memakan waktu 7-10 jam perjalanan, tergantung seberapa santai kalian trekking. Nah, yang kedua, jalur berikutnya yang biasa dipilih pendaki adalah jalur Gunung Putri. Trek yang akan dilalui pendaki di sini lebih sulit daripada Cibodas. Medan terjal dan trek curam akan menjadi makanan para pendaki di jalur ini. Kamu akan merasakannya ketika melalui kawasan hutan tropis sekitar Tanah Merah dan Lawang Saketeng. Kamu akan merasakan ketika melalui kawasan hutan tropis sekitar Tanah Merah dan sekitar Lawang Saketeng. Pos jaga gunung merupakan titik awal pendakian. Setelah itu pendaki akan lanjut menuju trek melewati hutan pinus yang dikelola KPH Perhutani Cianjur. Jalur Gunung Putri memiliki estimasi waktu lebih cepat untuk sampai puncaknya, yaitu 6-8 jam. Walaupun jalur Putri sangat melelahkan, tapi kalian jangan khawatir. Karena ketika kalian sampai area camp atau pos 5, kalian sudah bisa melihat hamparan sabana yang luas yang biasa dibilang Surya Kencana. Surya Kencana biasanya dipakai sebagai area camp favorit bagi para pendaki. Dan kalian tidak perlu khawatir, di Surya Kencana terdapat mata air yang sangat berlimpah.
Ketika sampai Surya Kencana tuh punya candu tersendiri, membuat rindu ketika kita sudah turun dari gunung tersebut. Oh iya, di Gunung Gede juga kalian tidak perlu khawatir dengan yang namanya mata air. Mata air di Gunung Gede benar-benar berlimpah, dan lagi kalau kalian melakukan pendakian Gunung Gede pada saat weekend, kalian tidak akan kesulitan juga menemukan warung di sepanjang trek. Tapi buat kalian yang mau jajan, persiapkan uang yang banyak, karena memang harganya lumayan cukup mahal. Tapi sebuah harga yang wajar karena mereka membawa dagangannya pun dengan susah payah. Gunung Gede Pangrango selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga dikenal dengan cerita legenda yang melatarinya. Salah satu cerita yang paling fenomenal adalah tentang Raden Surya Kencana, atau biasa disebut Pangeran Surya Kencana. Konon kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Sejarah dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitar, yaitu tentang keberadaan Pangeran Surya Kencana dan Prabu Siliwangi di gunung tersebut. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun. Konon, Eyang Surya Kencana bersama rakyat jin menjadikan alun-alun Surya Kencana sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe. Berdasarkan cerita warga sekitar, di Gunung Gede Pangrango, tepatnya di alun-alun Surya Kencana juga terdapat kerajaan gaib di kawasan tersebut. Berdiri megah 24 leit dan 25 pohon kelapa secara berjajar. Banyak cerita menyebar di kalangan pendaki yang beredar di kawasan alun-alun Surya Kencana. Kebanyakan dari mereka biasanya mendengar suara hentakan kaki kuda yang berlarian, tapi kuda tersebut tidak terlihat wujudnya. Konon, kejadian ini pertanda Pangeran Surya Kencana datang ke alun-alun dengan dikawal oleh para prajurit. Kadang juga para pendaki melihat suatu bangunan yang menyerupai sebuah istana yang besar. Selain cerita tentang Pangeran Surya Kencana, di Gunung Gede Pangrango terdapat sosok penunggu yang bernama Aul. Aul ini dikenal sebagai sosok asli penunggu Gunung Gede Pangrango yang sering muncul di hadapan para pendaki. Perwujudan Aul ini dikenal dengan kepalanya yang ada dua, di sebelah kanan dan kiri, sehingga Aul berjalan lambat dan sempoyong seperti orang mabuk. Sosok Aul juga sering menyamar jadi warga setempat dan menyesatkan para pendaki dengan tujuan jalan yang salah. Jalur pendakian resmi yang terakhir yaitu jalur Selat Bintana via Sukabumi. Jalur ini merupakan jalur terpanjang menuju puncak Gunung Gede Pangrango. Namun bagi kamu yang belum paham atau masih pemula dalam pendakian, disarankan untuk tidak melaluinya karena medan yang menantang. Pendaki akan menemukan pacet sejenis lintah yang bisa mengisap darah dari tubuh kamu. Biasanya para kaki pendaki akan dipenuhi pacet ketika mendaki jalur ini. Menyusuri sungai dan hutan juga menjadi makanan selama pendakian di jalur Selat Bintana. Bagi kamu penyuka tantangan, jalur ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Adapun estimasi waktu untuk sampai puncak sekitar 9-12 jam, bahkan bisa sampai 15 jam. Dari ketiga jalur yang gue jelasin,
Gua lebih merekomendasikan kalian milih jalur Cibodas atau Putri. Tapi kalau gua pribadi sih lebih suka via Putri. Menurut gua pribadi, Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung favorit bagi kalangan pendaki, terutama bagi warga Jakarta. Karena rekor yang pernah gua dengar, Gunung Gede pernah didaki sekitar 4-7 ribu dalam satu hari. Benar-benar sebuah lautan manusia ketika ada di gunung. Bukan karena gunungnya yang pendek atau treknya yang mudah, tapi Gunung Gede menjadi salah satu gunung favorit mungkin karena aksesnya paling dekat dari Jakarta. Pendakian Gunung Gede sukses! Terlepas kalian percaya atau tidaknya dengan hal mistis yang ada di Gunung Gede Pangrango, tapi kalian wajib mencoba mendaki gunung satu ini. Namun ketika kalian mencoba mendaki gunung,
Jangan lupa persiapkan alat dengan safety dan dengan tim yang sangat solid.